Jadi peluang untuk usaha ayam kampung petelur ini sangat menjanjikan. Jika kita jalani dengan serius, insya Allah akan berhasil. Selamat sore rekan peternak unggah, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Dan kedepannya kita tetap memohon kepada Sang Pencipta agar selalu diberikan yang terbaik. Jadi sahabat Rapi Farm, di siang hari ini Rapi Farm kembali update video tentang ayam KUB. Jadi kemarin ada sahabat Rapi Farm yang request minta dibuatkan video untuk ternak ayam KUB dari DOC hingga masa bertelur atau usia produktif bertelur. Jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya. Semoga subscribe rekan-rekan dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam segala urusannya, yang terutama dalam memulai bisnis beternak ayam kampung. Jadi di siang hari ini Rapi Farm lagi berada di kandang 02 Dusun Jogja, Sidodadi, Ramunia, Kecamatan Beringin. Tepatnya di siang hari ini pukul 14.00. Ya, walaupun lelah, saya tetap semangat mengupdate video untuk membantu rekan-rekan pemula yang lagi kesusahan mencari ilmu untuk beternak ayam KUB. Nanti saya akan bahas tentang perinciannya, nanti akan saya jelaskan di catatan untuk berapa sih total biaya yang dihabiskan dalam beternak ayam KUB 100 ekor sampai menjelang masa indukan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah singgah ke channel saya, subscribe, like, komen, dan share. Dan bagikan kepada rekan-rekan peternak yang lagi kesusahan mencari ilmu, khususnya ilmu tentang beternak ayam kampung. Jadi di musim pancaroba ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan ayam kita, karena sangat banyak problem-problem yang dihadapi ketika musim pancaroba datang, seperti senot, ngorok, bahkan flu burung, aratan. Itu banyak sekali kendala-kendala dalam beternak ayam kampung khususnya. Jadi kita sebagai peternak harus pandai-pandai dalam melakukan perawatannya, mulai dari vaksinasi secara rutin, sanitasi kandang, berikan pakan yang tinggi protein, dan tetap berikan jamu-jamuan kepada ternak-ternak kita. Semoga pastinya kalau itu dilakukan pasti bisa selamat dari di musim pancaroba itu. Walaupun hanya beberapa saat pancaroba, tapi itu sangat membahayakan bagi ternak-ternak kita. Oke, langsung saja saya langsung membahas ke materi supaya tidak berlama-lamaan, supaya rekan-rekan pun jelas. Jangan di skip video-video saya ini yang rekan-rekan tonton, supaya tidak gagal paham dalam menyimak apa yang saya bahas. Baik rekan-rekan, kita masuk ke pembahasannya. Jadi memang beternak ayam KUB untuk dijadikan petelur itu memang usaha yang sangat menjanjikan, namun pastinya kendala-kendala yang akan kita lewati atau kita jalani selama proses budidaya ayam
kampung ini memang sangat berat untuk resikonya. Bukan saya memutuskan semangat rekan-rekan yang ingin memulai bisnis ternak ayam kampung, cuman yang saya alami itu memang sangat-sangat ya lumayan lah. Cuman pastinya kita harus selalu bawa happy, tenangkan pikiran kita, jaga kesehatan kita, dan jaga kesehatan unggas-unggas kita. Karena kendala yang pertama itu dalam budidaya ayam kampung ini memang yang pertama itu pancaroba. Baru kita harus berani melawan penyakit-penyakit ayam, ditambah lagi seperti kayak kanibal, prolapsus, dan penyakit ayam lain-lainnya yang itu biasa menyerang indukan ketika sudah memasuki masa produksi. Satu ekor saja indukan kita terserang penyakit seperti yang saya jelaskan tadi, itu memang sudah ya lumayan merugikan kita pastinya, karena kita kan perawatannya itu dari DOC ataupun dari pulet sudah memakan waktu, memakan biaya, tenaga, dan lain-lain. Cuman harus tetap semangat karena yang namanya rezeki itu tidak akan ketukar. Jadi saya akan menjelaskan biaya yang akan dikeluarkan peternak yang untuk menjalankan bisnis budidaya ayam kampung. Jadi rekan-rekan bisa memulainya itu biasa dari DOC ataupun dari usia pulet, lebih kurangnya itu berusia 3 bulan. Jadi tinggal bagaimana rekan-rekan nyamannya dalam budidaya ayam kampung. Kalau saya usahakan itu memang di dua itu, dari DOC ataupun dari pulet itu memiliki plus minus. Jadi plus minusnya dari DOC ataupun pulet yang sudah berusia 3 bulan kita membelinya itu, yang pertama, kalau dari DOC itu kalau minusnya kita pastinya membutuhkan waktu lama, lebih kurangnya 6 bulan. Cuman kita lebih puas dalam menyeleksi ayam-ayam kita yang untuk dijadikan indukan. Jadi sisanya kita bisa juga merasakan panenan ayam kampung pedaging. Lanjut yang kedua, ketika di usia pulet 3 bulan itu memang kita tidak bisa memilih atau menyeleksi indukan kita, karena kita belinya pastinya dari peternak yang memang membudidayakan ayam kampung pedaging yang ketika usia 75 hari panen ataupun 3 bulan panen. Kita hanya bisa membelinya dari mereka kalau di usia pulet, kecuali memang ada yang menyediakan panenan khusus untuk pulet di usia 3 bulan. Nah, memang kalau untuk plusnya, kalau kita langsung beli pulet itu plusnya kita lebih cepat memanen produksi telur. Hanya kita tinggal menunggu 3 bulan lagi kita sudah bisa menghasilkan telur dari ayam-ayam kita. Jadi ini rinciannya yang saya bahas nanti tentang dari DOC ataupun dari usia pulet. Cuma nanti saya akan membahasnya secara detail, secara lengkap aja dari usia 1 bulan sampai usia 6 bulan, apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan berapa sih biaya yang harus dipersiapkan ketika kita menjalani budidaya ayam kampung atau ayam KUB 100 ekor. Ini saya membahas ayam KUB ya, karena ini yang saya rincikan nanti ini berdasarkan pengalaman saya beternak ayam KUB per 100 ekornya. Walaupun di kandang Rapi Pom sekarang lebih kurang itu 300 ekor, cuman saya bisa dan saya sudah pengalaman dalam memelihara 100 ekor atau per satu slot 100 ekor itu memang sudah saya pelihara dan saya bisa merincikannya, saya bisa membagikannya kepada rekan-rekan khususnya yang masih pemula. Di sini saya bukan menggurui, namun saya sharing. Jadi jika ada pertanyaan yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar, ataupun yang pembahasan saya kurang paham rekan-rekan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Jadi dari mulai DOC ini ya sampai usia 3 bulan, 1 hari sampai usia 3 bulan itu pakannya menghabiskan 250 kilo.
atau 5 sak. Nah, ini sampai usia 3 bulan. Biaya pakan yang harus dikeluarkan itu per kilonya, kalau per kilonya itu sih variasi. Jadi setiap daerah itu biasa berbeda-beda. Namun kalau untuk total keseluruhan pakan usia 1-3 bulan itu 250 kilo. Jadi sampai usia 3 bulan ini FCR-nya itu 2,5 kilo setengah pakan untuk menghasilkan bobot 1 kilo. Nanti boleh rekan-rekan screenshot catatan saya ini. Jadi di usia 3-6 bulan itu menghabiskan 650 kilo atau 13 sak sampai usia mulai bertelur. Jadi di 650 kilo ini separuhnya itu sudah menggunakan pur petelur. Boleh rekan-rekan totalnya kan 13 sak, boleh nanti dibagi 2, 7 saknya itu pedaging dan 7 saknya itu bisa menggunakan pakan pur petelur murni, karena untuk supaya memicu perangsang telur pada ayam-ayam kita. 13 sak itu sampai usia 6 bulan. Total keseluruhan dari usia 1 sampai 6 bulan itu 18 sak. 18 sak atau 900 kilo. Ini di 900 kilo ini sudah mulai masuk ke periode bertelur. Jadi selama 3-6 bulan kita menghabiskan vitamin itu, vitamin seperti ekstimulan dan yang lain-lain itu, kalau pengalaman saya itu menghabiskan 12 bungkus. Jadi per satu bulannya itu menghabiskan 4 bungkus untuk per 1 bulan. Harganya itu di harga 36.000 per bungkus. Jadi kita menghabiskan 12 bungkus. Jadi 36.000 kali 12. Totalnya 432.000 untuk biaya suplemen telurnya. Jadi kalau untuk pakannya itu sih harganya variasi. Kadang ada yang 400, ada yang 430, ada yang 380. Yang utamakan kita pastinya proteinnya dari usia 1 sampai 1 bulan itu minimal ya 22 sampai 23%. Jadi ini saya akan menjelaskan total keseluruhan dari pembahasan ini berapa sih biayanya. Oke, saya akan merincikan dengan harga biaya pakan itu rata-ratanya hanya 400.000. Kurang lebihnya 400.000 dikali 18 sak. Ingat ya rekan-rekan ya, 18 sak ini sudah sampai masa bertelur. Itu dengan biaya 7.200.000. Lanjut, ditambah tadi vitamin ini 36.000 dikali 12 bungkus. Total harganya 432.000. Oke, dari sini saja biaya pakan sama biaya ini vitamin itu 7.632.000. Ini lain bibit ya, lain harga bibit, lain harga biaya kandang DOC, biaya kandang pembesaran atau biaya kandang indukan. Ini total yang dari anakan ayam sampai dia masa bertelur dan habis pakannya. Ini sudah 7.632.
atau kita genapkan itu 8 juta. Oke, jadi kalau semisal ini juga saya akan pembahasan tentang kandang. Jadi kandangnya untuk populasi 100 ini dengan bahan seadanya saja, tidak menggunakan sekat per sekat, cuman menggunakan contoh 10 kali 10 meter atau 10 kali 20 meter. Jadi itu saya buat rincikan dengan harga 5 juta saja. 5 juta untuk kandang seadanya ya. Kandang seadanya itu 5 juta. Ditambah biaya tadi ini. Turun kemari biaya pakan sama biaya vitamin keseluruhan 7.632.000 sama dengan 12.622.000 rupiah. Inilah biaya yang akan kita keluarkan untuk beternak ayam KUB atau ayam kampung unggul dengan populasi 100 ekor indukan. Jadi memang kalau untuk modal ya sangat besar pastinya. Kalau untuk keuntungan ya juga sangat besar. Jadi maka dari itu saya juga pernah update video yang sebelum-sebelumnya itu tentang penghasilan beternak ayam KUB untuk populasi 100 ekor. Nanti boleh rekan-rekan cek di video-video saya sebelumnya. Jadi inilah pembahasannya, boleh rekan-rekan screenshot, nanti bisa rekan-rekan buat pertimbangan dalam memulai bisnis ternak ayam kampung. Ini kalau dengan budget segini ini bisa variabel ya, kadang bisa plus atau bisa minus. Jadi kalau sesuai pengalaman saya, inilah yang saya lakukan atau pengalaman saya yang pernah saya buat dengan budget seperti ini, 12 juta. Memang sih dengan 12 juta kita modal ini itu dalam waktu masa produksi ayam betelur itu sangat ya cepat sih balik modal kita. Selama ayam-ayam kita sehat, maka dari itu kan sebelumnya pasti saya selalu bilang kepada rekan-rekan itu jaga kesehatan ternak-ternak kita, selalu dipuding ataupun selalu diberikan vaksinasi, obat-obatan, jamu-jamuan untuk menghadapi situasi pancaroba. Boleh juga rekan-rekan nanti cek di video-video saya sebelumnya, juga ada membahas tentang pancaroba. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang paham, rekan-rekan boleh tanyakan di kolom komentar. Jika ada yang ingin request video, boleh ketik di kolom komentar. Secepatnya pasti saya akan balas ataupun saya akan update video-video terbarunya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dari Rapi Pam, salam ternak, salam sehat.